Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIR dimanapun Anda berada, jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan bahas tentang sebuah device yang sudah pernah dilakukan unboxing dan secara detail, dan kita akan lakukan settingan langsung. Pada video sebelumnya sudah pernah dibahas, akan tetapi device-nya tidak langsung dilakukan settingan. Dan kali ini kita sempat mendapatkan device ini dari pelanggan dan kita melakukan setting ulang, dan bagaimana cara settingnya untuk mendapatkan performa WiFi yang lebih bagus. Ini adalah sebuah TP-Link Load Balance R470T yang sangat cocok untuk usaha WiFi, baik secara langsung menjual voucher maupun sahabat-sahabat yang mempunyai kafe ataupun hotel dan penginapan serta ruko ataupun rumah makan. Menggunakan load balance ini tanpa perlu melakukan settingan yang ribet seperti settingan di mikrotik, tinggal langsung colok beberapa settingan penting dan langsung bisa work untuk digunakan. Jadi 2, 3 bahkan sampai 4 ISP atau 4 sumber internet masuk ke colokan WAN-nya dan keluar satu RJ45 sebagai LAN-nya. Apa kelebihan dari load balance TP-Link R470T ini? Yang pertama, daya dorong dari RJ45 yang colokan LAN ini sangat jauh. Bahkan di dalam spesifikasinya disebutkan sampai 100 meter jaringan LAN. Jadi LAN-nya masih bisa panjang sampai 100 meter. Ini bisa ngangkat lewat load balance ini. Oke, sahabat, dari Anda yang mempunyai jaringan yang 50-100 meter dengan menggunakan LAN, ini bisa menjadi pilihan untuk dilakukan selain load balance-nya. TL-R470 ini bisa mencegah adanya petir untuk device yang masuk ke dalam load balance ini. Dari ada anti petirnya secara otomatis, dan semua perangkat yang terhubung ke R470 ini atau load balance TP-Link ini sangat aman. Jadi sahabat bisa melihat di spesifikasinya. Kedua keuntungan yang paling penting ini, keuntungan yang pertama, bisa LAN-nya bisa panjang digunakan lewat jaringan LAN yang sangat panjang, dan keuntungan yang kedua, sudah ada anti petir di dalamnya sehingga jaringan yang terhubung ke dalam load balance ini aman dari sambaran petir. Itu dua keuntungan penting. Selain dari keuntungan utamanya itu load balance yang sangat simpel yang kita bisa lakukan setting. Ada hal penting yang perlu diperhatikan. Di sini ada 5 RJ45 jaringan Ethernya sebagai jaringan LAN maupun WAN, dan 1 paten untuk WAN, 1 paten untuk LAN. Jadi sahabat bisa lihat yang RJ45 yang pertama dan yang terakhir ini sebagai WAN dan yang ini sebagai LAN. Kemudian yang 3 yang di tengah-tengah ini kita bisa melakukan perubahan. Jadi 3 RJ45 yang di tengah itu kita bisa melakukan perubahan, baik menggunakan sebagai WAN maupun digunakan sebagai LAN. Jadi tergantung kebutuhan kita. Jika kita menggunakan 4 modem atau router, maka colokan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat semua kita bisa jadikan WAN, dan colokan yang LAN paten ini kita akan buang sebagai access point, menuju ke access point atau masuk ke mikrotik dan ke access point. Itu beberapa kelebihan-kelebihan dari TP-Link Load Balance TL-R470T. Oke sahabat TIR, kita akan melakukan settingan sederhana, simple, menggunakan cara dinamis, dan di dalam sistem juga nanti akan dijelaskan detail fitur-fitur dan menu-menunya. Oke sahabat, kita akan melakukan settingan, masuk ke halaman dashboardnya dan melihat fitur-fitur penting serta settingan yang simple untuk menggabungkan 2 router atau modem atau 2 ISP. Kita akan menggunakan Orbit Pro yang support 2,4 GHz dan 5 GHz, serta kita partnerkan atau kita gabungkan dengan router modem yang kedua, yaitu TLMR3020 plus dengan modem E3372 Highlink. Jadi satu router modem 2,4 GHz dan satu router lagi 2,4 GHz dan 5 GHz. Kita akan gabung ke dalam load balance ini dan kita akan pancarkan lewat rukus Genflex 7372 yang support 2,4 GHz dan 5 GHz ke 3 device ini. Untuk settingan Orbit Pro sudah ada di video sebelumnya, dan untuk settingan TLMR3020 dan modem Huawei E3372 juga sudah ada pada video sebelumnya. Dan juga settingan access point rukus Genflex 7372
juga sudah lengkap di video sebelumnya, baik menggunakan PC atau laptop maupun menggunakan handphone cara settingnya. Dan kali ini kita akan setting load balance-nya dan menghubungkan kedua router modem ini, dan kita akan pancarkan lewat Ruckus Genflex 7372. Simak settingan load balance-nya. Halo sahabat IR, kita akan lanjut tentang settingan load balance menggunakan TP-Link TLR470T 70T, dan sekarang sudah terhubung dengan access point yang terhubung dengan load balance dari TP-Link. Oke, ALGR ini adalah access point dari Ruckus yang terhubung dengan TP-Link TLR470T, dan di colokan LAN-nya dan di colokan WAN-nya sudah terhubung dengan dua device sebagai sumber internetnya, yaitu menggunakan Orbit Pro dan combo dari E3372 dan MR3020. Oke sahabat IR, MR3020 ini pada WAN 1 dan WAN 2 nya itu Orbit Pro, dan sekarang kita sudah terhubung dengan access point yang terhubung dengan load balance TLR470T ini, dan kita langsung buka browser sahabat IR. Sekarang kita ketikkan IP dari load balance TLR470 ini, yaitu 192.168.0.1. Nah sahabat, ini adalah tampilan default dari router, tampilan default dari TP-Link TLR470T atau load balance dari TLR470T. Kita masukkan user adalah admin, passwordnya admin, ini secara default adalah admin dan klik login. Nah sahabat, sahabat bisa lihat secara otomatis sudah ada sumber internetnya. Di WAN 1 ini IP-nya 192.168.1.1. Ini adalah router MR3020 yang combo dengan modem USB E3372. Kemudian WAN 2 ini adalah Orbit Pro yang kita sudah melakukan perubahan IP address dari 192.168.8.1 menjadi .10.1. Settingan untuk Orbit Pro ada pada video sebelumnya, dan juga settingan Huawei E3372 dengan MR3020 juga sudah ada pada video sebelumnya. Oke sahabat IR, kita ke quick setup saja, kita next langsung sahabat. Karena kita menggunakan dua sumber internet, jadi kita hanya klik pada 2 saja. Jika Anda menggunakan 3 sumber internet, maka Anda bisa menggunakan 3 atau bahkan 4. Oke, jadi pada colokan Ether RJ45 itu 1 paten WAN dan 1 paten LAN, dan 3-tiganya bisa dirubah. Jadi ada 5, 1 yang pertama itu WAN, yang kelima itu adalah LAN, dan yang kedua, ketiga, keempat itu bisa kita rubah WAN atau kita rubah menjadi LAN. Oke sahabat, karena hanya 2 sumber internet yang masuk, kita 2 saja dan kita klik next. Nah kita mau menjadikan port. Oke, yang pertama ini adalah WAN 1, kita next saja. Kita pakai dinamis di WAN connection tipe ini, dinamis saja. Kemudian kita mensinkronkan atau menselaraskan. Oke, sudah berhasil. Kita masih punya WAN 2, ini WAN 2, dan klik next lagi. Kita pakai dynamic IP, oke, sehingga menangkap secara dinamis IP address dari sumber internet yang masuk ke colokan WAN. Oke sahabat, di area belakang ini sudah terbaca dan kita klik finish. Nah sahabat bisa lihat WAN 2 nya IP address-nya masih belum muncul, sedangkan WAN 1 di MR3020 dan Huawei E3372 yang masuk ke WAN 1 ini sudah terhubung, sedangkan untuk IP address dari Orbit Pro belum terkoneksi. Kita sambil menunggu untuk refresh. Oke, sudah terkoneksi sahabat IR, kedua-duanya dari Orbit Pro 192.168.10.1 yang kita sudah melakukan perubahan IP address. Itu keduanya sudah terbaca sahabat IR. Dan yang paling penting adalah kita ke menu advance, kemudian load balance. Nah sahabat bisa lihat, kita bisa memberi centang pada kedua ini, bisa juga tidak. Jadi Anda bisa melakukan
settingan, diberi centang dan uji speednya, karena ini konfigurasi dengan sumber internet keduanya. Bisa saja kita enable aplikasi optimize routing, jadi secara otomatis mengoptimasi atau untuk routing dari sumber internet dan load balance-nya. Namun pada kesempatan ini kita tidak memberikan centang dulu, kita klik save. Settingan simple hanya itu sahabat tir, dan kita langsung masuk ke speed test. Akan speed test Ookla ini untuk melakukan uji speednya. Oke, sekarang sudah terhubung dengan access point AlkiAir ini. Oke, sebelum kita tes, kita coba untuk on di tempat lain dulu, bagaimana aksesnya, lancar atau tidak. Oke, masuk YouTube juga lancar. Kita mencoba untuk membuka oke, videonya lancar, kita tutup. Sekarang kita uji speednya dari load balance yang sudah terhubung dengan access point ini. Nah, sahabat bisa lihat dengan settingan simple tadi, quick setup, speednya sekarang tembus download 33. Oke sahabat, speednya tembus download 34,04, pingnya 949. Jadi pingnya juga masih lumayan standar, kemudian downloadnya 34,04, dan kita lihat uploadnya masih cukup tinggi. Oke, lumayan tinggi. Oke sahabat tir, kita melakukan uji untuk sumber internetnya. Sumber internet dari Orbit Pro itu Algi 1 dan Algi 2 ini yang dekat karena kita menggunakan repeater. Oke, ini terhubung dengan Orbit Pro dengan SSID Algi 2. Kita coba masuk. Oke, apakah kita bisa masuk? Nah sahabat bisa lihat ini sudah terhubung dengan Orbit Pro, dengan benar-benar terhubung dengan Orbit Pro dengan SSID Algi 2 ini. Kita bisa akses dashboardnya. Oke, untuk kita melakukan uji speed dari Orbit Pro sebelum masuk ke load balance, berapa hasilnya? Oke, di waktu sore, jam-jam padat pengguna, kita coba untuk load balance-nya. Jadi tujuan dari load balance itu bisa meningkatkan performa dengan menyeimbangkan. Jadi bukan untuk menambah bandwidth ISP 1, bandwidth sumber internet 1 tambah dengan bandwidth sumber internet 2 ditambah 1 tambah 1 menjadi 2, tidak. Ini menyeimbangkan, dimana satu down beralih ke yang satu, atau bisa diatur dengan timingnya. Kemudian kita cek juga di TP-Link MR3020 partner dengan Huawei E3372, yaitu di @algi3020 ini, di algi3020 SSID-nya. Oke, sekarang sudah terhubung dengan IP 192.168.1.1. Oke, kita coba untuk mengakses MR30. Oke, sekarang sudah terakses, dan kita coba juga untuk mengakses Huawei-nya 8.1. Oke sahabat tir, sekarang juga menggunakan LTE dengan SIM card Bayu E3372 partner dengan MR3020 yang masuk ke load balance WAN 1 dan Orbit Pro masuk ke WAN 2. Oke, kita masih terhubung dengan
MR3020 dengan E3372. Kita coba uji speed langsungnya. Jadi menguji speed dari kedua sumber internet sebelum masuk ke load balance. Oke, untuk WAN 1 ini yang berisi MR3020 dan E3372 ini lumayan bagus, pingnya 50 walaupun masih sedikit tinggi. Downloadnya sekarang 28,89 dan kita lihat uploadnya. Jadi setelah masuk ke load balance dengan settingan GUID setup menggunakan dinamis IP, ini bisa menambah performa dari WiFi kita. Oke sahabatir, itulah settingan simpel dari TP-Link Load Balance TL470R470T yang kita menggunakan GUID setup secara simpel untuk melakukan settingan balancing antara ISP 1 dan ISP 2 atau sumber internet 1 dan sumber internet 2, dan kita pancar lewat access point. Semoga bermanfaat. Sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.